Maka orang yang dihisap nanti akan macam-macam. Maka kalaupun kita harus dihisap sama Allah, ya Allah minta hisaban yasiro, minta hisaban yasiro, minta hisap yang ringan. Nah, jadi di proses hisap ini nanti di antara yang akan ditanya selain dari 4 perkara itu, jadi yang pertama kali dihisap itu hati. Tapi dari semua amal ibadah kita, yang dihisap pertama kali adalah sholatnya. Makanya kenapa kok kita memperbanyak amalan sunnah? Karena kalau ada amal yang wajib itu ternyata belum cukup untuk pahalanya sempurna, Allah akan minta sama malaikat untuk diambilkan dari pahala-pahala sunnahnya. Jadi misalkan pada saat kita sholat, kemudian ternyata sholat kita tidak khusyuk karena rakaat pertama inget nanti aku habis sholat mau ngapain ya, mau ini gitu ya misalkan, sampai kita lupa ini jumlah rakaatnya berapa, 3 apa 4, kurang 1 apa atahiyat, terus begitu. Maka bisa jadi yang Allah kasih dari pahala sholat kita cuma 0,00001% kan gitu, karena ingatnya takbiratul ihram sama salam doang. Maka Rasulullah sampai bersabda, cukuplah seseorang itu disebut kecopetan dalam sholatnya ketika dia lupa berapa jumlah rakaat yang sudah dia lakukan pada saat sholat. Maka di sholat kita, kalau ternyata pahalanya ini masih banyak yang bolong-bolong, karena itu tadi kita nggak khusyuk, kita nggak fokus dan lain sebagainya, maka Allah akan tanya sama malaikat, ada nggak dari pahala sholat sunnahnya yang bisa ditambalkan untuk menutup kekurangannya di sholat wajib? Oh iya ya Allah, dia sholat sunnah, ya diambilkan. Nah jadi fungsi sunnah itu begitu, nambal. Kita misalkan pada saat puasa Ramadan harusnya utangnya 7, tapi kita ingatnya 4, berarti kan kurang 3. Maka nanti diambilkan kekurangan itu dari puasa-puasa sunnah kita. Nah, maka di proses hisab ini semuanya kemudian akan ditanya, bukan cuma sekedar yang tampilan dari secara fisik, dari ibadah secara zahir, tapi juga dari ibadah secara batin. Maka setelah di proses hisab ini, barulah kemudian kita masuk ke jenjang tahapan selanjutnya, yaitu haud atau telaga. Nah, jadi belum selesai hisab, bukan. Jadi begitu buku catatan amal diterbangkan, kemudian kita nangkep, kemudian hisab dulu satu-satu. Setelah hisab, ada yang mengatakan kemudian hisab itu diantaranya juga selain berbicara langsung dengan Allah, kita juga naik ke atas timbangan yang disebut dengan mizan. Maka di mizan itu nanti macam-macam. Ada yang ditimbang itu amalnya tok, ada yang ditimbang buku catatan amalnya, ada yang ditimbang orangnya, ada yang ditimbang bukunya plus orangnya. Maka di dalam hadis tentang mizan itu ada orang yang ketika naik ke atas mizan itu gede banget badannya, tapi ternyata ketika di atas mizan tidaklah lebih ringan dari seekor sayap nyamuk. Tapi dalam hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, saat ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud itu naik pohon, kemudian kelihatan betisnya yang kecil banget. Kemudian para sahabat menertawakan, oh betisnya kecil banget. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, yang kalian ketawakan dari betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil itu, kelak di mizan itu betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, jadi memang dalam masalah mizan itu nanti perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tadi, apakah orangnya, apakah amalnya, apa orang plus amal, ya. Jadi mizan itu include nanti di dalam hisab. Nah, kita berharap bahwa hisab kita hisaban yasira. Tapi kemudian bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang kemudian melakukan kemaksiatan, dari semua catatan yang dia punya, kemudian kebaikan-kebaikannya, pertama dilihat sama Allah kebaikannya. Setelah itu Allah kemudian membantah dengan mengatakan, ini kebaikanmu yang kamu lakukan tidak aku terima, tapi satu keburukan yang kamu lakukan aku terima, dan ujung-ujungnya neraka. Jadi kita tuh nggak ngerti, Bu, bahwa amal apa yang bisa membuat kita dimasukkan ke surganya Allah. Tapi juga ada amal, karena Rasulullah bersabda, ada orang yang dia hanya dengan satu perkataannya dijerumuskan ke dalam neraka selama 70 musim. Hanya satu salah
dalam mengucapkan di lisan yang mungkin menyakiti orang, yang mungkin dengan ucapan yang tidak baik, itu sampai ada yang masuk neraka sepanjang 70 musim. Berarti kita nih nggak ngerti asbab apa yang bisa membuat kita diadab dan sebab apa yang membuat kita dimasukkan ke surganya Allah. Makanya la tahtakiranna minal ma'rufi syai'an, jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Jadi kalau sekarang kita melakukan kebaikan, ya sudah, nggak usah mikir nanti aku dapatnya apa, feedbacknya apa, ngungkit-ngungkit sudah baik sama orang, ternyata orangnya nggak berbuat baik sama kita, udah itu bukan urusan kita untuk membalas kebaikan, itu urusannya Allah. Karena bisa jadi dengan kita minjemin uang ke orang yang nggak bayar-bayar, kita ikhlasin, bisa jadi loh itu yang memudahkan jalan kita ke surga. Kita kan nggak ngerti. Nah nanti di proses hisab ini kemudian ada orang-orang yang juga dapat pahala spesial. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk mengumpulkan orang-orang yang ketika di dunia melakukan amal yang sama Allah pahalanya diberikan tanpa batas. Maka malaikat nanti berseru, man ajruhu ala Allah, siapa yang pahalanya langsung diberikan oleh Allah, ayo bangkit. Nah ini di proses mahsyar ini, bangkit di antara mereka. Satu, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, yang ketika di dunia aku kasih ujian dan dia bersabar. Nah itu special reward dari Allah di proses hisab, dikasih balasan yang tidak diwakili oleh malaikat. Saking bangganya Allah sampai Allah sendiri yang memberikan hadiah yang besar itu untuk orang-orang yang sabar. Jadi orang yang hari ini dikasih ujian sama Allah, mungkin kita hari ini ngerasa iri dengan kehidupan orang lain yang lebih nyaman, lebih enak, lebih nikmat gitu ya. Tapi ternyata nanti dalam kondisi hisab, kita yang hari ini dikasih ujian sampai berdarah-darah, sampai nangis-nangis, itu jadi bagian yang diirikan kehidupannya sama orang yang hari ini di dunia kehidupannya nyaman. Karena Allah nanti bangkitkan, ada ashabul afiyah, ada ashabul bala, ada orang yang di dunia dikasih ujian terus, satu dikasih ujian kenikmatan terus. Maka ketika orang yang ashabul bala yang dikasih ujian di dunia ini dibangkitkan nanti, dan dia berada di derajat tertinggi, di tingkatan yang gak bisa untuk diraih dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, enggak, karena pahala sabar itu dia gak bisa didapat dengan amal soleh yang lain. Ya udah, spesial aja pahala sabar. Maka sampai orang yang ketika di dunia dikasih nikmat ini, dia bilang, ya Allah, kok enak banget orang itu dapat balasan yang begitu besarnya. Amalan apa yang mereka lakukan? Kemudian Allah katakan, ini adalah orang-orang yang ketika di dunia aku kasih ujian. Kata ashabul afiyah, kata orang yang dikasih nikmat ini, ya Allah, kalau kami ngerti nih, ternyata balasan orang yang sabar yang kau berikan ujian itu setinggi itu. Tolong ya Allah, bangkitkan, matikan kami lagi di dunia, hidupkan kami. Kemudian saat hidup di dunia, potong-potong tubuh kami, cacah-cacah daging kami sampai menjadi bagian yang terkecil, dan kami akan sabar dengan ujian itu biar kami juga bisa mendapatkan derajat yang tertinggi seperti mereka. Kata Allah, nggak bisa, apa yang sudah jadi ketetapanmu nggak bisa untuk berubah. Jadi hari ini teman-teman mungkin ngerasa, ya Allah, kehidupan kita kok berat. Nggak apa-apa kalau sudah yang namanya ujian dunia, ini kan ujian dunia aja. Ujian dunia itu semua dibikin ringan aja jalannya. Wah, nggak lama kok dunia itu. Kita tuh cuma diminta sabar. Batasnya tuh apa sih? Batasnya mati. Udah, batasnya mati. Makanya kalau belajar kita tadhkirah tuh udah kita ayem gitu. Ya Allah, sampai kapan aku harus kayak gini ya? Sampai mati aja. Setelah mati, sudah, kita nggak diminta sabar lagi. Kita nggak diminta untuk harus mencari pengobatan lagi. Kalau hari ini mungkin ada yang dikasih vonis sakit-sakit yang berat. Karena setelah kematian kita cuma tinggal ngambil pahala puasa, pahala sedekah, pahala sabar, pahala ikhlas, pahala ridho gitu ya. Jadi orang beriman tuh harus bisa punya rasa cinta terhadap kematian. Tapi kalau orang-orang yang dikasih nikmat hari ini, saya yakin kalau mereka diminta mati, ditawarin mati, mesti nggak mau. Tapi bagi orang yang dikasih ujian, akhirnya memandang kematian, ya Allah, ya wis lah, orang sak suwe-suwe, urip ning donya. Kan begitu. Nah ya, jadi memang Allah berikan ujian itu
betapa cintanya sama kita sebenarnya. Cuma karena kita nih nggak paham ilmu, kita ngerasa Allah nggak sayang dengan menjadikan kehidupan orang lain lebih nyaman daripada kehidupan kita. Nah ini yang pertama ya, di proses hisab itu Allah kasih special reward orang yang sabar. Yang kedua adalah orang yang ketika di dunia dizalimi sama orang, tapi dia melakukan afa wa aslaha, wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dia bisa memaafkan kesalahan orang lain dan tetap berbuat baik sama orang yang menzalimi. Berat. Apalagi hari ini tuh orang kalau sudah zalim itu zalimnya tuh sudah nggak bisa dinalar gitu ya. Orang yang dulu menyakiti, orang dulu yang tersakiti, sekarang ganti menyakiti. Kan gitu ya. Sekarang kan banyak yang hal-hal kayak gitu. Jadi kalau kita hari ini jadi orang yang dizalimi sama orang, sudah nggak usah balas nggak usah kayak gitu. Udah. Bahkan Allah kasih special reward kalau kita bisa tetap memaafkan dan berbuat baik. Yang ketiga adalah orang yang gemar berpuasa. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah dalam hadits qudsi. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalas dari balasan orang yang puasa tersebut. Dan keempat adalah orang yang ketika di dunia dia memberikan pinjaman kepada orang lain dan memutihkannya. Jadi buat yang hari ini bulan setahun enggak lunas-lunas, yaudah berarti setiap hari kita dihitung sedekah sebesar 1 juta sampai dia melunasi. Nah, tapi kalau kemudian kita di titik yang ya wes lah, timbangnya ditagih malah luwe galak timbangnya gitu ya, sing nagih wes tak ikhlaske, misalkan diikhlaskan, maka diikhlaskan itu nanti Allah akan berikan special reward di proses pada mahsyar ini. Nah, di hisab itu nanti akan dimudahkan ya. Jangan khawatir, semua ada balasannya masing-masing. Oke, dan nanti selesai nih di proses hisab, barulah karena kita benar-benar dalam keadaan haus yang begitu dahsyatnya, masuklah ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan haud atau telaga. Nah, yang disebut dengan telaga Kautsar atau telaganya Rasulullah. Bagaimanakah haud itu? Gimana telaga itu? Karena nanti setelah telaga, kita masih ke proses selanjutnya, yaitu Allah bentangkan neraka jahanam. Proses selanjutnya Allah tarik neraka jahanam, dan neraka jahanam itu punya 70.000 tali kekang, di mana setiap satu tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Maka jahanam dihadirkan ke seluruh hadapan manusia dan dibentangkan di atasnya yang disebut dengan sirat, jembatan. Nah, jadi setelah haud masih kemudian sirat. Nanti gimana perjalanan proses kita untuk meniti sirat? Karena di bawahnya itu neraka. Berarti kemudian ketika kita nggak bisa meniti itu, akhirnya kita jatuh nyemplung gitu ya. Barulah setelah berhasil meniti sirat, tahapan selanjutnya adalah kontoroh. Nah, kontoroh ini adalah tempat penjernihan hati. Disinilah kemudian Allah berikan khusus. Nah, kontoroh itu khusus bagi orang beriman. Kenapa? Kalau nggak beriman, kalau kemudian dia orang kafir sudah nyemplung itu, bahkan dihisap aja udah gak selamat gitu ya. Maka di kontoroh itu, disinilah hadis orang yang bangkrut terjadi. Di situ Allah akan kumpulkan kita dengan orang yang di dunia mau kita gugat, mau kita tuntut. Buat mereka yang zalim sama kita, kemudian kita nggak bisa balas, ya udah saatnya pembalasan itu di kontoroh. Nanti Allah akan tanya, kamu mau gugat saudaramu yang mana? Aku nggak rela ya Allah. Dulu punya teman, koncoku akrab, neng ngarepku apik, neng buri ngelek-ngelek, aku nggak terima. Gitu ya. Yang suka jelek-jelekin di belakang, yang suka nyindir di status gitu ya, yang suka gosip dan lain sebagainya, ataupun yang punya hutang nggak dibayar dan lain sebagainya, ini tadi yang zalim-zalim ini tadi dipertemukan sama Allah di kontoroh. Ini proses kontoroh juga menegangkan karena ada orang yang membawa pahala amal solehnya banyak sekali tapi habis di kontoroh. Makanya disebut orang yang bangkrut ini hadis terjadinya di sini. Barulah setelah itu di kontoroh semua orang sudah dibersihkan hatinya, benar-benar hanya pemilik hati yang bersih, hati yang selamat yang bisa masuk surganya Allah. Maka kemudian Rasulullah pertama kali mengetuk pintu surga, kemudian nanti dibukakan oleh malaikat penjaga surga. Di situ kemudian surga dengan 8 pintu membuka dan masing-masing akan memanggil orang-orang yang dulu ketika di dunia melakukan potensi amal ibadah masing-masing. Makanya surga itu nanti ada 8 pintu. Yang 8 pintu ini semua dibangun dengan amal soleh kita.
ada pintu sedekah, ada pintu puasa, ada pintu birrul walidain gitu ya. Jadi macam-macam, ada pintu sholat malam. Maka sekarang teman-teman coba cari amal yang nanti mau dipanggil dari pintu surga itu, mau dari pintu mana. Nah, baru setelah nanti orang-orang bisa masuk surga gitu ya, maka neraka tadi sudah banyak sekali orang-orang, bukan cuma yang kafir bermaksiat, tapi juga dari kalangan umatnya Rasulullah yang melakukan dosa. Maka di neraka, maka nanti di neraka inilah terjadi syafaat lagi yang ketiga, di mana Rasul nanti sujud lagi sama Allah memintakan ampun untuk orang-orang yang ketika di dunia punya keimanan walaupun cuma sebesar biji darah, biji sawi, yang kemudian mereka melakukan kebaikan walaupun cuma sedikit, yang mengucapkan syahadat benar-benar jujur, ikhlas dari dalam hatinya. Tapi nanti ini prosesnya panjang ya, ini kan secara singkat dulu. Baru setelah itu nanti dikeluarkan dari neraka, baru setelah itu nanti yang terakhir-terakhir ini masuk surga. Tapi yang lain, generasi awal masuk surga itu sudah dengan tingkatan yang berbeda-beda. Jadi pintu surga itu ada 8, tapi tingkatan surga itu ada 7. Tingkatan tertinggi nanti Firdaus itu. Maka nanti Rasulullah kemudian memberikan syafaat lagi bagi orang-orang yang tadinya hanya di tingkatan surga paling bawah, tapi diberikan syafaat bisa naik lagi ke tingkatan surga yang lebih atas. Bisa jadi ada yang diberikan syafaat sampai dengan surga tertinggi, surga Firdaus bersama dengan Rasulullah dan juga para sahabat. Nah, jadi ini proses ya sampai dengan nanti di surga. Setelah itu, setelah nanti dikeluarkan dari neraka, masuk ke surga gitu ya. Makanya saya nggak mau teman-teman terkontaminasi dengan kalimat hari ini. Udahlah, jadi orang tuh nggak usah soleha-soleha amat lah, nggak usah jadi fanatik gitu kalau berislam. Toh juga nanti semua yang masuk Islam juga ujung-ujungnya masuk surga. Ngapain kamu kayak gitu banget jadi orang Islam? Saya nggak mau teman-teman terkontaminasi dengan kalimat itu. Karena maaf ya, setelah kita belajar, ternyata orang masuk surga pun beda-beda. Bisa jadi ada orang yang masuk surganya tuh paling terakhir dengan jarak ribuan tahun, sedangkan teman-temannya udah masuk surga generasi awal. Masa iya kita mau masuk surga kerem-kerem, itu pun dikatrol sama Rasulullah, dapat syafaat jan-jane nggak pantes sih masuk surga. Neng mesake wae, kok yo umatku pernah syahadat kok ya nggak masuk surga. Wis lah tak kasih syafaat. Saya nggak mau teman-teman dengan kalimat ini. Udah jadi orang Islam juga ujung-ujungnya masuk surga. Maaf ya, kalau kita bisa masuk surga generasi awal, kenapa kita harus masuk surga generasi akhir yang itu dikatrol sama Rasul gitu loh maksud saya. Jadi teman-teman harus punya goal di dalam benaknya. Aku harus masuk surga generasi awal, surga Firdaus tanpa hisab gitu. Jangan sekedar jadi orang yang pesimis. Ya wes lah rapopo lah, ora ketang aku nang emperan wae gak popo, yang penting aku mlebu surga. Saya nggak mau teman-teman punya motivasi seperti itu. Enggak. Jadi orang beriman harus optimis gitu ya. Karena Rasulullah sendiri sabdakan dari hadis qudsi, ana anadhani abdi. Allah sendiri yang bilang, aku berdasarkan prasangka hambaku. Jadi kita harus berprasangka kepada Allah yang baik-baik gitu ya. Nah, setelah kemudian nanti masuk surga, masuk neraka, barulah kemudian Allah panggil kematian. Yang selama ini kematian gak bisa kita lihat gitu ya, sesuatu yang abstrak. Allah panggil kematian, diberupakan menjadi seekor kambing kibas, warna hitam putih, badannya gemuk, lorek-lorek gitu ya. Kemudian dengan tangannya kematian yang dijadikan seekor hewan ini, kemudian Allah dengan tangannya menyembelih kambing tersebut, berarti pada saat itu kematian sudah dimatikan oleh Allah. Maka ketika kematian sudah dimatikan, tidak ada lagi yang mati, maka disitulah ditetapkan kehidupan khalidina fiha abada. Kehidupan di dalamnya kekal abadi selama-lamanya. Yang di surga ya selamanya, yang di neraka ya selamanya. Nah, ini secara ringkas apa yang menjadi pembahasan kita. Tapi untuk sampai di tingkatan surga tadi, perjalanan kita masih sangat panjang gitu ya. Sekali lagi kita masih di proses mahsyar atau hisab. Baru setelah itu nanti meniti tahapan selanjutnya, yaitu haud atau telaga. Siapakah orang-orang yang bisa untuk meminum air dari telaga Kautsar? Siapakah orang-orang yang dihalau, yang diusir walaupun mereka adalah umatnya Rasul, tapi ada yang kemudian tidak bisa untuk masuk di telaga Kautsar?
seperti apa sifat dari telaga itu nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas dengan tema yang berbeda ya. Barakallahu fikum, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan menjadikan kita lebih tenang menjalani kehidupan di tengah-tengah ujian yang Allah kasih. Tetap ada rasa untuk bisa husnudzon, menganggap bahwa ini bukti cinta Allah, merasa bahwa ya Allah wes rapopo saiki aku kudu berjuang, yang penting nanti kehidupan setelah ini aku gampang. Wes gitu aja dalam hati ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagi jam 10 insyaallah. Ya pun sesi pertanyaan offline ya. Nanti kita mulai lagi jam 10 materinya sirah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Baik, jadi Allah itu menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. 6 masa itu artinya dalam beberapa tafsir adalah 6 hari. Kenapa kalau Allah menciptakan langit dan bumi itu 6 hari? Padahal Allah tuh bisa aja menciptakan langit dan bumi kan hanya dengan kata kun, jadi gitu ya, fayakun. Tapi kenapa harus dengan proses 6 hari? Allah pengen mengajarkan kita bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya. Bahwa semua itu tidak ada yang instan. Allah ngajarin ke kita untuk apa-apa itu harus sabar gitu ya. Sampai Allah menciptakan langit dan bumi saja itu ada masa yang tidak dalam sekejap mata gitu. Nah, Allah menciptakan langit, tapi sebelum langit dan bumi Allah itu menciptakan pertama kali adalah al-qalam, pena. Kemudian ketika Allah menciptakan pena, Allah bilang sama pena ini, uktub, tulis. Apa yang harus aku tulis? Uktub maqadira kulli syai'. Tulislah takdir segala sesuatu. Jadi sebenarnya takdir kita itu sudah tertulis, sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi dan seisinya. Jadi yang Allah ciptakan pertama adalah pena, di situ takdir kita segala sesuatu sudah tertulis, baru kemudian Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa gitu ya. Baru kemudian Allah menciptakan nanti Nabi Adam alaihissalam, tapi sebelum menciptakan Nabi Adam, malaikat ini sudah diciptakan sama Allah. Di awal sekali kita pernah bahas, Allah itu ketika akan menciptakan manusia dari saripati tanah, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk kemudian turun ke bumi. Kemudian kata Allah adalah ambil bagian dari tanahnya bumi untuk menciptakan manusia. Itu perintah Allah. Kemudian malaikat Jibril turun. Ternyata bumi itu menolak untuk dijadikan penciptaan kita. Dia nggak mau. Dia sampai nangis-nangis, dia meronta-ronta. Akhirnya malaikat Jibril balik ke hadapan Allah dengan mengatakan, ya Allah, aku tidak bisa mengambil bagian dari tanahnya bumi karena dia menolak untuk aku ambil. Maka kemudian Allah perintahkan malaikat kedua juga sama, menghadap Allah dengan tangan kosong. Kemudian malaikat ketiga turun dan dia berhasil. Ketika sampai di hadapan Allah, Allah nanya nih sama malaikat yang ketiga ini, loh kok kamu berhasil untuk mengambil tanahnya bumi? Memang bumi tidak menangis-nangis? Oh iya ya Allah, dia meronta-ronta bahkan meminta perlindungan kepadaku untuk aku tidak mengambil bagiannya. Terus kok kamu berhasil? Nah di sini jawaban malaikat ketiga. Dia bilang bahwa karena rasa takutku kepadamu lebih besar daripada rasa belas kasihanku kepadanya. Jadi ibaratnya mau bumi nangis-nangis, aku nggak peduli. Aku disuruh sama Allah. Aku lebih taat sama perintah Allah daripada aku kesian sama kamu. Maka disitulah Allah kemudian mengatakan kepada malaikat ketiga ini, maka dengan begitu aku jadikan engkau sebagai malaikat maut yang tidak takut akan apapun. Nah, jadi sejarah malaikat maut itu karena dia berhasil ngambil tanahnya bumi. Kemudian malaikat maut ini nanya lagi sama Allah, ya Allah, kalau tugasku adalah mencabut nyawa manusia, terus nanti kalau manusia jadi benci sama aku disebabkan kematian mereka gimana? Maka Allah katakan, tenang saja malaikat maut, nanti akan aku jadikan setiap kematian memiliki penyebab, sehingga mereka tidak menyalahkan dirimu, tapi menyalahkan penyebab kenapa mereka dimatikan.
Masuk akal ya. Berarti sebenarnya kematian kita itu, takdir kita itu sama Allah sudah tertulis duluan itu tadi. Jadi sebelum bahkan Allah menciptakan bumi seisinya, gitu ya. Maka nanti dalam hadis yang lain disebutkan, karena kita nih dari saripati tanah, gitu ya. Kemudian nanti kita akan kembali kepada tanah asal muasal kita diciptakan. Jadi kalau misalkan nih ternyata ada orang Solo meninggalnya di Mekah, dikuburkan di Mekah, berarti dari tanah Mekah lah dia diambil untuk menciptakan dirinya dia, sehingga dia akan kembali ke tanah asal muasal dia diciptakan. Gitu ya. Jadi memang penciptaan bumi pun juga dengan berproses, karena ini mengajarkan kita bahwa kita pun juga semua ada prosesnya masing-masing, dan Allah mewajibkan untuk kita sabar, tapi lebih dulu Allah juga mewajibkan dirinya untuk sabar. Allah tuh sebelum ngajarin kita, Allah sudah mewajibkan dirinya dulu, termasuk tadi dalam penciptaan bumi, gitu ya. Mungkin ya bisa kalau mau bertanya satu lagi. Kurang 4. Baik. 8 pintu surga itu semua dibangun dengan amal soleh. Nah, amal soleh ini apa aja gitu ya. Tapi ternyata ini buat para istri nih, saya kasih kesimpulan. Ternyata kita jadi perempuan punya keistimewaan. Kata Rasulullah begini, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau seorang wanita menjaga kualitas salat 5 waktu. Yang kedua, wasomat syahroha, dan dia bisa menjaga kualitas puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, wahasonat farjaha, dia bisa menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan keluarga, jaga aib, menjaga kemaluan. Wa ata'at ba'laha, dan dia bisa taat sama suami. Apa kata Rasulullah? Kata Rasul adalah fadkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Jadi buat perempuan, nggak milih salah satu, tapi 8-8-nya silahkan mau masuk surga dari pintu yang mana. Tapi kalau di antara kita ngerasa bahwa ya Allah betapa sulit ya untuk bisa taat sama suami, kayaknya aku nggak bisa untuk masuk surga dari ke-8 pintu. Aku mau dari salah satu saja, nggak apa-apa pilihan. Nah, pintu-pintu itu apa aja? 1 pintu sholat, yang kedua ada pintu jihad, yang ketiga ada pintu sedekah, yang keempat ada pintu puasa, yang kelima ada pintu haji, kemudian ada pintu menahan amarah dan memaafkan, ada pintu birrul walidain, dan pintu zikir. Nah, jadi kalau birrul walidain, berbakti sama orang tua, dia letaknya yang paling tengah. Pintu yang paling indah, itu pintu yang paling tengah, lewatnya birrul walidain. Tapi kalau kita pengen 8 pintu itu manggil semua, silahkan lakukan 4 hal itu tadi. Tapi kalau ternyata kita tidak cukup bisa untuk masuk surga dengan 4 amal istimewa, pilih salah satu dari ke-8 pintu yang kira-kira kita punya potensi amal tersebut. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik, gimana gitu ya. Jadi itu ibaratnya kita itu ngisi ember, tapi embernya bocor, ya nggak penuh-penuh, gitu ya. Karena mendirikan sholat itu adalah basic dari rukun Islam. Kita ngelihat yang namanya orang Islam itu di antara salah satu cirinya tuh sholat, gitu ya. Maka kalau kemudian ada orang yang gemar sedekah tapi nggak sholat, ya berarti sama aja dia nggak bisa dengan sedekahnya itu menutupi dosa meninggalkan sholat, enggak. Karena nanti dari segi dosa itu nanti masing-masing ya. Misalkan dosa melalaikan sholat ada sendiri, dosa tidak menutup aurat ada sendiri gitu.
Jadi harusnya perintah sholat itu didahulukan, baru kemudian zakat atau sedekah. Maka meninggalkan sholat ya dosa besar, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa itu masuk ke dalam kategori kufur. Terus apakah sedekahnya diterima? Sedekah tetap bernilai kebaikan, tapi bisa tidak diterima secara sempurna, bahkan bisa gugur pahalanya karena dosa besar yang dilakukan, gitu ya. Maka sedekah tanpa sholat bukan menjadi jalan dia masuk surga. Jadi analogi sederhananya tuh misalkan sedekah itu hiasan rumah, sedangkan sholat itu pondasinya. Karena kan disebutkan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang, gitu ya, tiang negara, tiang agama. Lah kita mau diriin rumah, punya pernak-pernik, neng tiangnya gak ono, ya kan ora iso apa ya, nggak bisa jadi bangunan itu, gitu ya. Maka sedekah mulia, orang yang gemar sedekah bagian dari amal yang sangat disukai. Tapi sholat itu nyawanya agama. Maka sedekah sebanyak apapun nggak akan bisa menggantikan sholat. Jadi kalau mau cari jalan buat kita selamat, ya sholat dulu, baru perbanyak sedekah, jangan kuali, gitu ya. Jadi ya mendahulukan yang wajib, baru kemudian melakukan yang sunnah. Jangan gondeli yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Karena gimana pun pahala yang wajib itu nggak akan bisa digantikan dengan sesuatu yang sunnah. Teman-teman mau sholat malam, mulai dari jam 12 malam sampai subuh, itu nggak tidur, sholat malam terus. Tapi karena sholat malamnya itu dari jam 12 sampai menjelang fajar, subuhnya malah carry. Nah itu kan ya, wallahu a'lam, maksudnya apakah sholat malamnya diterima karena dia gondeli yang sunnah, tapi yang wajib malah ditinggalkan, dilalaikan, gitu ya. Nah itu analoginya. Oke, semoga bisa menjawab.